Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi ini alhamdulillah Allah bangkitkan kita dari tidur. Allah bangunkan kita untuk bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat atau perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang amalan-amalan sunnah setelah menguburkan mayit. Apa yang dimaksud dengan amalan sunnah? Setelah kita menguburkan mayit, tidak dianjurkan langsung meninggalkan pekuburan. Di sana diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sejumlah amalan. Amalan ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Amr bin As pernah berkata, "Fa idza dafantumuni, wahai sahabatku, apabila kalian selesai menguburkan aku nanti, fashunnu alayya turaba shanna, maka kuburlah aku." Hal itu diucapkan oleh Amr bin Az ketika beliau sedang sakit keras. Sakitnya itu menandakan dekatnya kematian. Pada dasarnya kita tahu tanda-tanda kematian yang akan datang kepada kita. Wal tafatis saku bisak ila rabbika yauma idzinil masak. Apabila dua betis bertaut, maka saat itu kamu akan dibawa menuju Tuhan. Dua betis bertaut bermakna apabila yang bagian kaki mulai mati, maka nyawa itu naik ke atas, ke perut, naik ke dada. Di dada terasa sesak. Yang awal detak jantungnya kencang, normal, maka mulai perlahan, mulai melemah. Lalu kemudian melemah, naiklah arwah itu, nyawa itu ke kerongkongan. Maka di kerongkongan terkadang ada tandanya berbunyi ghar, yang disebut oleh hadis Nabi ghar-ghar. Terkadang tanda itu hanya sedikit saja. Lalu kemudian ketika ruh berada di kerongkongan, saat itulah orang yang berada di sisi calon si mayit melakukan beberapa amalan. Amalan itu sudah kita sebutkan dahulu. Yang pertama, membacakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Yang membaca orang yang berada di sisi calon si mayit, bukan si mayit lagi. Sebab si mayit berada di dalam tekanan maut, tekanan
dalam bahasa Arabnya ghamarat, ghamaratil maut, ghamarat atau sakarat. Sakarat artinya tekanan, kesulitan, kepayahan. Maka saat itu calon si mayit tidak dapat berbuat. Yang berbuat siapa? Orang yang berada di sisi calon si mayit. Dibacakan oleh dia surat Al-Ikhlas. Yang ketiga dibacakan surat Yasin. Yang keempat dibacakan surat Ar-Ra'du. Yang kelima dibacakan surat Qaf. Yang keenam, oh cepat kali Ustaz, yang belakang nulis, saya ulang lagi. Yang pertama kalimat La ilaha illallah. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga membaca surat Yasin. Idza quri'at indahu, apabila dibacakan surat Yasin di sisi calon si mayit, khuffifa anhu biha, maka Allah ringankan perjalanan ruhnya. Yang ketiga, yang keempat membaca surat Ar-Ra'du. Idza qara'ta surat Ar-Ra'di, apabila engkau membaca surat Ar-Ra'du, innal mayyiti, di sisi mayit, aisaru liqabdihi, memudahkan untuk pencabutan arwahnya, ruhnya, nyawanya. Setelah membaca surat Ar-Ra'du, membaca surat Qaf, Qaf al-Quranil Majid bal ajibu, dan seterusnya sampai ayat ke-19, waja'at sakratul mauti bil haq, dan seterusnya. Kemudian sesudah itu membaca surah Al-Baqarah awal, pertengahan dan akhir, dan yang terakhir disiwakkan. Pernah dengar Bapak Ibu? Disiwak, kayu siwak. Rasulullah sakit keras, datang seorang sahabat, lalu kemudian Rasulullah melihat di tangan atau di bagian kantong baju sahabat itu ada siwak. Tiba-tiba Rasul minta siwak tersebut dan diberikan oleh sahabat ini. Setelah beliau ambil siwak, dan beliau bersiwak dengan siwak yang paling baik, itu pelan, kemudian mengenakan semua gigi-giginya. Sesudah itu dia katakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, menuju tempat yang tinggi, menuju tempat yang tinggi. Itulah detik-detik terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu boleh coba amalan ini, boleh dipraktekkan di dalam kehidupan kita ketika kita menjumpai kasus sulitnya seorang menghadapi sakratul maut. Nah, itu yang dapat kita lakukan ketika kita mengantarkan jenazah ke pemakaman. Amr bin As mengatakan, fa idza dafantumuni fasunnu alayhi turaba, apabila kalian selesai menguburkan aku, maka datangkanlah tanahnya. Summa aqimu haula qabri, hendaklah kalian tegak di sekitar kuburanku. Qadara ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, selama unta disembelih, daging-dagingnya dibagi-bagikan. Itulah kadar waktunya. Unta, karena di sana unta, kerbau tak ada, jadi unta disembelih. Mungkin kalau ada kerbau, kalau ada jawi, mungkin itulah perumpamaan oleh Nabi. Unta disembelih, setelah disembelih dagingnya dibagi-bagikan. Kira-kira berapa lama? Mungkin 2 jam lah kira-kira. Karena kata Imam An-Nawawi menjelaskan makna waktu itu sekitar 1 sampai 2 jam. Karena Amr bin As tak menyebut qadara, kira-kira unta disembelih sampai dagingnya dibagi-bagikan. Lalu kemudian hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa terhibur dengan kalian. Berarti kalau si mayit itu merasa terhibur, ada yang dilakukan oleh yang mengantar tadi. Bukan menangis-nangis, apalagi meminta peninggalan orang tuanya, tidak. Merasa terhiburlah si mayit ini.
wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku menanti jawaban dari kalian apa yang akan ditanyakan oleh utusan Tuhanku. Utusan Tuhanku yang dimaksud adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya hadis ini? Oh, udah lupa kami Ustaz. Kita ulang lagi. Jadi itulah kira-kira waktunya, lebih kurang 1 sampai 2 jam. Tapi sekarang kan sudah ribet Ustaz. Kenapa ribet? Karena keperluan banyak, pekerjaan banyak. Oh ya, tidak apa-apa. Jamaah yang ada pekerjaan, yang tidak ada waktu, boleh pulang. Tinggal di situ keluarga inti saja, 5 sampai 10 orang, tak ada masalah. Karena tidak mengharuskan banyak atau sedikit. Yang diharuskan adalah bagi siapa yang memiliki waktu, maka hendaklah berdiri sekitar kuburan. Masa waktunya unta disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Nah, itulah lama. Apa yang dilakukan di sana? Yang pertama, beristighfar. Ini sekedar mengulang saja, karena ada 3 yang telah kita sebutkan 2 bulan yang lalu. Beristighfar, astaghfirullahalazim. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan makhluknya, wa atubu ilaihi, dan aku meminta ampun kepadanya, yaitu kepada Allah, salasan, 3 kali. Jadi diucapkan oleh seorang 3 kali, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan, ghufirat lahu dzunubuhu, maka dosa-dosanya yang berkaitan dengan Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan Allah, bukan manusia. Kalau dengan manusia harus diselesaikan secara manusiawi. Diniatkanlah untuk si mayit tadi. Kenapa mesti diniatkan? Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, al-mayyitu fil qabri, mayit yang berada di alam kubur, illa kal ghariqil mutaghawwis, melainkan seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Itu perumpamaannya. Jadi kita kalau sudah meninggal nanti, besok mungkin atau bulan depan, tahun depan, wallahu a'lam bishawab, meninggal masuk alam kubur. Perumpamaan kita yang sudah masuk dalam kubur itu seperti orang tenggelam meminta tolong. Tak bisa berbuat lagi, tak bisa datang ke masjid, tak bisa beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, megang tasbih. Hanya menunggu saja, menunggu pertolongan. Apa yang ditunggu oleh si mayit? Yantaziru da'watan talhikuhu min abin, yaitu menunggu doa dari abin, dari ayah. Kalau ayah yang mendoakan berarti meninggal anak. Wa umin, dari ibunya, seperti anak ini, anak bapak ibu meninggal usia remaja misalnya, tak ada yang mendoakan dia tak punya anak, apalagi punya cucu. Doa siapa yang diharapkannya? Doa orang tuanya. Lalu kemudian au ibnin, atau anak, berarti kalau anak yang mendoakan, yang didoakan adalah orang tua, ayah, ibu, datuk, nenek, dan seterusnya. Yang keempat, au sodikin, atau kawan. Saya doakan kawan saya kirimkan Al-Fatihah, saya hadiahkan. Maka kata Rasulullah, fa idza lahiqathu, apabila doa itu disampaikan Allah kepada mereka, ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih mereka sukai daripada dunia berikut isinya. Luar biasa Pak, doa perbandingannya dengan dunia, dengan isi-isinya. Ini banyak sekali isi dunia ini. Masjid Raya ini termasuk isi dunia, kita semua ini termasuk isi dunia. Tapi ternyata dibandingkan isi dunia dengan doa yang dikirimkan kepada mereka, mereka lebih sukai doa tadi. Kenapa bisa demikian? Karena kalau orang tenggelam di Sungai Siak contohnya nih,
minta tolong dia, tolong kata dia. Datang bapak ibu membawa emas 10 kilo. Bapak ibu lemparkan, kira-kira ditangkap atau dihindari? 10 kilo pak, banyak duitnya tuh. Tak diterima, dibuang, dihindarkan malah. Kalau sekarang ayah lemparkan emas 10 kilo ke Ustaz Muhammad, senyum dia nerimanya. Banyak ini kata dia, mendadak kaya mendadak. Tapi ketika orang tenggelam dilemparkan emas 10 kilo pasti ditolak. Tapi kalau dilemparkan pelampung harganya 10.000 pasti diambil. Tak sebanding pelampung harga 10.000 dengan emas 10 kilo, tak sebanding. Tapi kenapa yang tak sebanding itu, yang murah itu diterima? Karena berharga. Karena tadi emas itu tak bermanfaat bagi dia. Itulah perumpamaan oleh Nabi. Di doa bapak ibu, bapak kirimkan, ibu kirimkan, bapak hadiahkan, ibu hadiahkan, lebih mereka sukai daripada dunia berikut isinya. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka, istighfar orang yang hidup, wa sadaqatu lahum, dan sedekah-sedekah mereka, dan qiraatuhum wa du'auhum, bacaan kiriman pahala dan doa-doa mereka. Nah, itulah yang mereka tunggu. Jadi kita kirimkan bacaan istighfar kita tadi. Kemudian apalagi bacaan istighfar kita? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu macam-macam bentuk istighfar. Kemudian yang kedua yang kita baca adalah bertasbih dan bertakbir. Jadi di kuburan itu dianjurkan untuk bertasbih dan bertakbir. Dasarnya mana Ustaz? Dasarnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala, berkata, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, ila Sa'ad ibni Mu'az, menengok kubur Sa'ad bin Mu'az, hina tufiya, ketika beliau wafat. Qala, falamma sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Sa'ad bin Mu'az, wa wada'a fi qabrihi, meletakkan di kuburannya, wa suwiya alaihi, lalu kemudian ditimbunnya, sabbaha Rasulullah bertasbih, fasabbahna tawilan, kami di sini sahabat yang menyebut fasabbahna tawilan, kami pun bertasbih dengan tasbih yang panjang. Yang panjang tak disebutkan jumlahnya Pak, sesuai waktu yang kita miliki. Bapak punya 1 jam, silakan 1 jam ke sana. Punya 1 hari, silakan 1 hari. 1 tahun, jangan pula, tak pulang-pulang nanti. Artinya berapa lama kita ingin di situ, tak ada waktu yang membatasi. Sabbah Rasulullah bertasbih, subhanallah 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 subhanallah, fasabbahna tawilan, kami pun bertasbih dan tasbih yang panjang. Summa kabbara Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, fakabbarna, kami pun ikut bertakbir. Tak disebutkan berapa, 33, 100. Jadi kalau ada orang yang bertasbih, tasbih hari ini 1000, apakah itu salah? Tentu tidak salah, karena sahabat itu pernah bertasbih, tasbihnya panjang. Rasul pernah bertasbih 33, pernah beristighfar 33, 3 kali, 70 kali, 100. Kita umatnya belum ada jaminan masuk surga, maka mestinya lebih banyak meminta ampun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah salat sampai bengkak kakinya, padahal sudah dijamin masuk surga, seharusnya kita lebih daripada itu kalau mampu.
karena enggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul bertasbih dan bertakbir, sahabat heran dan bertanya, "Lima sabbahta summa kabbarta ya Rasulullah?" Tadi engkau bertasbih, lalu engkau bertakbir, apa yang kau lakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu." Sungguh kuburan si fulan ini, Sa'ad bin Mu'az ini, tadayaqa, menyempit. Ini di antara bentuk siksa kubur adalah kubur itu menghimpit dan menjepit. Tadayaqa maknanya menyempit. Kuburan Sa'ad bin Mu'az itu menyempit, dan Rasul tahu, karena Rasul diberitahu azab kubur melalui wahyu, kalau kita tidak. Lalu kemudian karena Rasulullah tahu, Rasul pun bertasbih untuk si Sa'ad bin Mu'az tadi. Diniatkan oleh beliau untuk Sa'ad bin Mu'az, hatta farajallahu anhu. Setelah beliau bertasbih dan bertakbir, Allah lapangkan kuburnya. Inilah fadilah bertasbih, bertakbir setelah menguburkan si mayit. Kalau sudah lama dikuburkan macam mana Ustaz? Sama, bapak ibu ingin berziarah ke makam orang tuanya, kemudian sampai di sana beristighfar dulu, astagfirullah 3 kali, kemudian bertasbih semampunya, kemudian bertakbir semampunya, mungkin ditambah lagi bertahmid alhamdulillah semampunya, ditambah dengan tahlil, kalimat-kalimat thayyibah, diniatkan untuk si orang yang di dalam tenggelam tadi, meminta tolong, minta tolong, terus mereka minta tolong sampai mereka dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu membaca Al-Fatihah di sisi kepala, awal dan akhir Al-Baqarah di sisi kaki. Al-Fatihah. An Abdurrahman Ibn al-Ala al-Lajlaj, dari Abdurrahman bin Ala al-Lajlaj berkata, qala abi, ayahku berkata, idza ana muttu, apabila aku meninggal nanti, fada'ni fil lahdi, letakkan aku di liang lahat. Ketika meletakkan liang lahat, ucapkan doa, wakul, dan ucapkanlah bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, wa ala sunnati, mudah-mudahan engkau wahai si mayit meninggal dalam keadaan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca ketika menurunkan jenazah atau ketika meletakkan jenazah di liang lahat, dibaca oleh orang yang meletakkan dan dibaca juga oleh orang yang menyaksikan. Ini sunnahnya. Maka tadi kita sebut amalan-amalan sunnah ketika kita mengantarkan, memasukkan jenazah ke pekuburan. Sesudah itu apa kata beliau? Wal yuqra, waqra, hendaklah membaca inda ra'si, di sisi kepalaku. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini bagian kepala, ini bagian kaki. Setelah selesai dikubur, rata tanahnya, tegaklah satu orang. Bagusnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini terjadi perbedaan fikih. Nah, kalau berfikih perbedaannya berarti etika. Ada mengatakan membelakangi kiblat tak apa-apa karena kita berada di sisi mayit, kalau di sana jauh. Ada mengatakan menghadap kiblat, jangan dipersoalkan itu. Amalannya yang kita pegang di sini. Apa amalannya? Wal yuqra, hendaklah membaca inda ra'si, di sisi kepalaku, bi fatihatil kitab, al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa inda rijlai, di sisi kaki, awalil baqarah wa khatimatiha,
awal dari Al-Baqarah dan penutupnya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minun. 5 ayat pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubudu. 3 ayat terakhir, wa in khatamul Qur'an, andai mereka menghatamkan Al-Quran, fakana hasanan, maka jauh lebih baik. Mungkin menghatamkan terlalu lama, dipilihlah surat-surat pilihan oleh ustaz-ustaz kita, buya-buya kita. Ditambahnya ayat kursi, ditambahnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ditambahnya 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambahnya lagi yang lain diniatkannya. Ini yang dilakukan oleh orang yang mengantarkan jenazah tadi, maka kita sebut sunnah. Riwayat Imam At-Tabrani. Baik, kita agak percepat sedikit. Di sini agak panjang materinya. Kemudian sesudah itu menyiram kuburan dengan air. Masih ingat Bapak Ibu menyiram kuburan dengan air? Rasulullah rasya qabra ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi al-hasba. Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim, anak laki-lakinya yang meninggal waktu kecil, wa wada'a alaihi al-hasba. Lalu kemudian beliau letakkan kerikil-kerikil di atas kuburan tadi. Ketika menyiramkan air, apa yang dibaca? Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tak pakai salawat Ustaz, bismillah saja. Ada dalilnya. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perbuatan, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, terputus keberkahannya. Jadi apapun perbuatan kita, pekerjaan kita, mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kata Nabi, terputus keberkahannya. Yang kita carikan berkah. Apa makna berkah, Ustaz? Berkah maknanya adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Berkah pada umur, bertambahnya kebaikan pada umur. Berkah pada waktu, bertambahnya kebaikan dengan waktu yang kita miliki. Bertambahnya berkah di dalam harta, harta itu membawa kepada kebaikan. Kita mendatangi ada orang yang menikah, semoga hidupmu berkah ya nak. Apa maknanya? Semoga hidupmu menjadi lebih baik. Semoga keluargamu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka, kita doakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan, menurunkan kebaikan, memberikan kehidupanmu lebih baik. Itu yang disebut dengan makna berkah. Kita datang ke acara orang yang meninggal, membaca Yasin, pulang dari situ kita membawa berkat. Kenapa disebut berkat? Karena nilai lebih. Tadi kita datang tidak membawa apa-apa, lalu kemudian pulang dari situ kita bawa sesuatu, berkat. Itulah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan yang sebelumnya tidak mendapatkan kebaikan. Itulah yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana mulainya? Mulai daripada kepala, wantaha ila rijlaihi, berakhir dari kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ini kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa manfaat dan faedahnya, Ustaz? Untuk minum si mayit? Bukan, si mayit tak minum lagi. Mengikut sunnah. Kan kita selalu disebut kembali ke sunnah. Ini kembali ke sunnah. Melakukan amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Sahabat buat tak? Sahabat buat. Siapa yang membuat? Bilal bin Rabah. Riwayat Imam Al-Baihaqi an Jabir ibn Abdullah qala, berkata, rasya ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u rasya, disiramkan
air ke atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana allazi rasyal ma, dan yang menyiramkan air itu ala qabrihi Bilal ibn Rabah, Bilal bin Rabah, bikir batin, ni ceret yang terbuat dari kulit, disiramlah bikir batin bada amin kibali ra'sihi, mulai dari sisi kepala hatta intaha ila rijlai, sampai di sisi kakinya. Ini amalan sahabat, Nabi buat, sahabat buat. Kalau kaji hadis, dalam kajian hadis, apa yang dilakukan oleh Nabi namanya hadis. Apa yang disandarkan ma'udifa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin takririn dan seterusnya. Ketetapannya, perbuatannya, geraknya, diamnya adalah hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu'. Itu namanya hadis marfu'. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau amalan itu disandarkan kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Itu namanya. Tadi disebutkan oleh siapa? Oleh Bilal, atau dilakukan oleh Bilal, berarti apa yang dibuat oleh Bilal ini namanya hadis mauquf. Dari riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi, berarti namanya hadis mauquf. Solat tarawih 30 malam berturut-turut, siapa yang melakukan? Umar bin Khattab, hadis mauquf. Apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya disebut hadis mauquf. Itu kajian dalam ilmu mustalahul hadis. Kalau yang melakukan tabi'in namanya hadis maqtu'. Itu namanya tabi'in yang bertemu dengan sahabat, apa yang mereka buat namanya hadis maqtu'. Statusnya bisa jadi hasan, bisa jadi sahih, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Dhaif, dhaif itu nanti dibagi lagi. Ini kajian hadis itu panjang, sehingga kalau kita mengkaji secara detail tidak mudah untuk tak mudah untuk apa? Itulah, tak mudah kita untuk menyalahkan orang. Ternyata ada riwayatnya apa yang dibuat oleh orang tua kita dulu. Cuma kalau ditanya ke orang tua kita sekarang yang tinggal di kota, dalilnya mana Pak? Ini minta dalil macam nagih hutang. Pucatlah bapak tu. Karena selama ini tak pernah dia memikirkan dalil. Apa yang didengarnya dilakukan. Orang dulu kan begitu modelnya. Oh, itu kata guru kami, guru ngaji kami di kampung. Itu kata tuan guru kami dulu. Kata orang suluk dia bersilam. Karena rupanya ambil tarekatnya di bersilam. Itulah kata orang dulu, orang tuan guru kami di kampung-kampung dulu. Tak pernah kami tanya dalil. Karena kalau tanya dalil, selesailah sudah sekali. Itu cuman guru tu tengok wajah kita. Zaman dulu tu adabnya luar biasa. Kalau sekarang di debatnya guru. Tapi itu tanda akhir zaman itu Pak. Pada akhir zaman tu dalam hadis disebutkan, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, litubahi bihil ulama, untuk mendebat para ulama, walitumaru bihi sufaha, untuk membodoh-bodohi orang awam, au liyasrifan nasa wujuha ilaihi, atau untuk mencari jamaah agar orang datang ke dia, dibuatnya sesuatu yang sensasional, dibuatnya sesuatu yang aneh-aneh supaya orang datang. Kalau biasa-biasa aja tak ada yang nengok. Kalau pengajian kita ni dikit yang nengok ni. Tapi coba buat yang aneh-aneh, buat pedomara nanti yang aneh-aneh, itu banyak viewernya tu. Satu hari itu bisa 10 juta yang nonton. Tapi kalau pengajian ini orang, itu tanda akhir zaman. Maka orang tersebut katanya ilmunya tidak berkah dan bahkan berujung kepada neraka. Belajar untuk mendebat orang, belajar untuk membodohi orang. Dia sudah tahu, ditesnya ilmunya pada orang awam. Tentu orang awam tak mampu. Kemudian agar orang itu ikut dengan dia, mari ke sini, mari ke sini. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada. Berikutnya,
menabur sesuatu di atas kuburan. Habis menguburkan ditaburkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin, salat menyolati jenazah, summa ata maqbara, setelah beliau selesai menyolatkan jenazah mendatangi kuburan, fahatha alaihi, melemparkan sesuatu di atas kuburan, salasan 3 kali, min kibali ra'sihi, dari sisi kepala. Ini kepalanya dilemparkannya 3 kali. Keterangan para ulama, yang dilemparkan di sini adalah debu. Debu yang dilemparkannya, tanah. Kalau orang kita digantinya dengan bunga. Ada dalilnya kalau bunga? Ibu-ibu biasanya kan kaum perempuan tuh yang bawa bunga. Ada dalilnya. Nanti ditanya orang, mana dalilnya yang ibu lakukan? Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Jadi dituduhlah orang kita ini masuk neraka nanti. Nah, disebutkan oleh para ulama, wa yusannu wad'ul jaridatil ahdar, disunnahkan meletakkan jarid. Jarid itu semacam pelepah yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau itu di tempat kita yang bunga itu. Atau boleh juga pelepah yang lain. Alal qabri, di atas kubur. Wa kadza rayhanu, begitu juga yang wangi-wangi. Letakkan yang wangian. Min syai'ir bi, dari sesuatu yang basah yang masih segar. Yang segar tadi yang tumbuh-tumbuhan. Wala yajuzu li ghairi akhdhuhu, tidak boleh diambil. Yang telah diletakkan tadi, bunga atau sejenisnya, tak boleh diambil. Alal qabri qabla yubsihi, sebelum mengering. Kalau masih segar, masih hidup, jangan diambil dulu. Kenapa mesti sudah kering baru boleh diambil? Li zawali naf'ihi, karena manfaatnya sudah hilang. Apa manfaatnya? Kana fi waqti rutubatihi, ketika masih segar, ketika masih hidup. Wa huwal istighfar, tumbuhan itu beristighfar. Ini dalilnya. Dikuatkan juga dengan dalil Al-Quran, surat Al-Isra ayat 44. Silakan tengok ayatnya. 7 langit, 7 yang di langit bertasbih. Tusabbihu lahu sab'u samawatu wal ardu, dan yang di bumi, wa man fihinna, dan yang di antara keduanya. Wa inna min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu itu, illa, melainkan, yusabbihuna bihamdihi, bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna, tetapi kalian tak mengerti seperti apa tasbihnya mereka. Kita yang tak meneliti tak mengerti, kita hanya yakin. Orang barat ditelitinya, ada penelitian, diambilnya alat yang dapat menangkap suara di bawah standar. Telinga kita nggak dapat menangkap suara itu, diciptakannya alat. Lalu kemudian alat itu diletakkan di daun-daun. Rupanya ketika diletakkan di daunan itu mengeluarkan gelombang suara. Heranlah profesor ini, dibawanya ke Harvard University, dibawanya ke Oxford University. Mereka tak bisa menemukan jawaban kenapa tumbuhan itu bisa mengeluarkan suara. Lalu kemudian ditanyalah ke Timur Tengah, dijawab oleh ulama kita. Kami sudah meyakini 14 abad yang lalu bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini bertasbih, bersuara, tapi kita tak mengerti. Mengertinya apabila kita meneliti dari sisi ilmu pengetahuan. Ternyata ada orang yang meneliti. Nah, itulah keistimewaan kenapa kita meletakkan sesuatu tadi. Yang berikutnya, melepas tali ikatan mayit, tali pocong. Berapa tali ikatannya? 1, 2, 3, 4, 5. Dilepas. Ketika meletakkan itu dilepas. Mana dalilnya Ustaz? Dalil riwayat Imam Al-Baihaqi an Ibni Khalifah, dari Ibnu Khalifah,
Qala berkata, sami'tu aku mendengar, abi yaqul ayahku berkata, azunnuhu sami'ahu min maula, aku meyakini dia mendengarkan dari budaknya. Wa maulahu Ma'qil ibnu Yasar, budaknya adalah Ma'qil bin Yasar. Lama wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aim, ketika Rasulullah meletakkan Nu'aim di dalam kuburnya, fil qabri, naza'a, melepaskan al-akhillata, ikatan, al-akhilla, al-aqdu, ikatan, tali pocong kita menyebutnya. Kalaupun boleh disebut itulah yang populer di tempat kita. Dilepaskan tali ikatan yang berada di mulutnya, dilepaskan pula. Ini dalilnya. Lalu kemudian yang berikutnya, melapisi mayit dengan kain di lahat. Ini sebelum dimasukkan, diletakkanlah kain di bawah lahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh sahabat namanya Syuqran. Kain yang letakkan itu kain beludru yang berwarna merah. Kemudian ditanya, wahai Syuqran, apa yang kau lakukan itu? Saya melakukan itu karena dulu di dunia Rasulullah senantiasa memakai kain ini. Terkadang digunakan untuk sejadah, terkadang digunakan untuk berbaring. Kemana-mana Rasulullah membawa pakaian tersebut, kain beludru yang berwarna merah. Apa kata Imam Tirmizi, Ja'far bin Muhammad dari ayahnya berkata, al-hada Rasulullah diletakkan di lahat oleh Abu Talhata, walazi al-qatifata, dan meletakkan kain di bawah Rasulullah Syuqran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bacakan hadis ini, ada orang datang, Bapak Ibu, Pak Ustaz, dulu ayah saya pernah berpesan, kalau bapak meninggal nanti, baju yang lain itu silakan disedekahkan. Silakan disedekahkan. Tapi baju yang satu itu jangan. Kenapa yang itu tak boleh ya? Karena baju itu ayah bawa ke Mekah. Ayah bawa di acara-acara besar, di hari-hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari istimewa. Maka nanti baju yang satu itu ikutkan bersama ayah ke kuburan. Boleh tak wasiat begitu? Kenapa dia berwasiat demikian? Bisa jadi bapak itu mendengarkan riwayat ini karena baju kesayangannya ingin bersama dia. Karena Rasulullah dahulu memiliki pakaian kesayangan yang bernama Qatifatul Hamra, kain merah yang berwarna, kain beludru yang berwarna merah, diletakkan oleh sahabat yang bernama Syuqran. Tak mungkin seorang sahabat melakukan amalan yang sia-sia. Sahabat itu mendapat ridho daripada Allah. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wa ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa yang dibuat oleh sahabat itu menjadi dalil. Mungkin tak sahabat itu, mohon maaf, bodoh? Tak mungkinlah mereka itu. Orang yang dijernihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, dipandu oleh wahyu, dianggap pula perbuatan sahabat itu sia-sia. Ini sungguh melampau orang seperti ini. Tapi sedikit lagi, kemudian azan sebelum menguburkan jenazah. Wa yusannul azanu, dan disunahkan azan li ghairi shalah, selain solat. Masuk subuh solat kita, ini disunahkan selain solat. Wa yusannul azanu li ghairi shalah kama fi azanil maulud, seperti mengazankan orang yang baru lahir, wal mahmum, orang yang kesusahan, wal masru', orang yang sakit kepala, wal ghadban, orang yang marah-marah. Yang terakhir, wa inda inzalil mayyiti, dan ketika menurunkan mayit, li qabrihi, ke dalam kuburannya, qiyasan, sebagai kias ala awwali khurujihi lid dunya, karena dulu dia datang ke dunia itu disambut dengan suara azan dan ingin menghantarkannya pula ke Allah dengan suara azan. Dulu Allah kirim dia ke dunia ini disambut dengan suara azan. Ketika dia pergi dihantarkan pula dengan suara azan. Yang berkaitan dengan azan ini bukan hadis, kesimpulan para ulama. Jangan kata pula hadis nanti.
kesimpulan para ulama. Maka kata mereka disunnahkan. Di mana kita dapat keterangannya? Di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haythami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 1 halaman 461. Ini ada ulama. Artinya Bapak Ibu, kalau kita buat tidak apa-apa, kalau tak buat tak apa-apa juga. Yang terakhir, menanam sesuatu di atas kuburan. Riwayat Imam Bukhari, menanam bunga, menanam. Dari Abbas qala, marad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul lewat di kuburan, kemudian Rasul mendengar kubur itu sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah diazab karena dosa besar. Amma haza, yang satu ini, la yastatiru minal baul, habis buang air tak dibasuh. Yang satu ini, fakana yamshi bin namimah, mengadu domba orang. Wa akhadha jaradatan ratbatan, Rasul mengambil pelepah kurma yang masih hidup, fasyaqqa disfaiha, dibelah dua, fa gharaza fi kulli kubrin wahidatan, ditancapkan kubur pertama dan kubur yang kedua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta, apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih hidup dapat meringankan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah amalan-amalan sunnah. Nah, kalau Bapak Ibu buat bagus, tak dibuat tak apa-apa. Sebab mayit itu 4 yang wajib. Memandikan, ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu yang wajib. Memandikan bagaimana caranya? Ulama yang membuat. Makanya memandikan jenazah itu mesti pelan. Kalau ada orang, ini orang awam misalnya, tinggal di pedalaman, gak tahu cara memandikan mayat, dibawanya mayat itu, diikat kakinya, dicemplungkannya ke sumur. Pokoknya bersih. Kan yang dianjurkan bersih. Boleh enggak? Sah enggak? Kalau sah, bicara sah itu sah saja. Tapi kan ada etikanya memandikan itu. Sama kayak solat bagi laki-laki, tutup pusat, tutup lutut. Sah solat kita? Ya, ada maksudnya dari pusat sampai lutut. Jangan pusat aja tutup sama lutut, yang lain terbuka. Maksudnya dari pusat sampai ke lutut. Jadi dia imam masjid sini, imam solat Jumat. Solat saya sah Pak Imam, solat saya sah Pak Ketua, kata dia. Kalau Bapak Ketua tak percaya, ni buka dalil fikih, berdebat pula situ. Sah solatnya, tapi cukuplah kali ini Bapak jadi imam, kata dia. Memalukan, karena perkaranya bukan sah saja. Naik dia khotib situ kan, yang tertutup macam OTK saja, dari pusat sampai lutut. Yang menengok banyak, ratusan orang. Berdalil dia, solat saya sah, khutbah saya sah, karena menutup aurat. Yakinlah habis itu dicampakkan orang ke Sungai Siak. Ini orang stres jadi khotib kayaknya dia. Kalau bicara yang sah-sah. Nah, tapi kita bicara bukannya itu, ada etika, ada adab. Solat cukup rukun 13, tak baca ayat, sah solat kita. Sami Allahu liman hamidah, tak ada baca-bacaan, sah solat kita. Karena 13 saja yang harus dilakukan. Begitu juga dengan si mayit tadi. Oleh karena itu, kalau ada Bapak Ibu yang melakukan amalan-amalan tadi, berarti amalan itu benar. Ya. Yang belum kita jelaskan ada 2. Jadi baru 10. Yang satu lagi tentang talqin. Ya, dulu pernah kita bahas. Kalau mau dapat talqin yang panjang Bapak Ibu, silakan ya, tengok nanti di sini peninggalan Bapak almarhum Haji Herman Abdullah MM. Mana contohnya? Di situ talqin mayit itu panjang tuh. Masih ada ya Pak Ketua ya? Nanti kata Pak Ketua, silakan Bapak Ibu yang mau silakan diambil bawa pulang dan dibaca. Itu lengkap tuh talqinnya itu. Saya menengok surat Yasin, tidak memuji tidak. Itulah yang paling lengkap. Segini. Biasanya kan tipis-tipis segini. Segini. Saya tengok apa aja isinya kok tebal sekali. Rupanya doa-doa lengkap di dalam itu. Doa yang tak saya tahu pun ada di situ. Dalam buku saya ini saya rujuk, saya tulis
Ini dari buku itu saya sadur, saya ambil beberapa poin yang saya perlukan di dalam buku yang sedang saya tulis. Silakan nanti Bapak Ibu tengok. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Bapak Ibu? Ya, silakan. Teknis membaca talqin tadi, ya, seperti Al-Ikhlas, surah Yasin, Ar-Ra'du. Bagaimana cara membacanya? Baca keras-keras atau baca suara sahdu? Nah, membacanya dengan suara sendu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Secara psikologi ternyata jiwa kita kalau mendengarkan suara yang nyaman, hati itu tenang. Itu secara penelitian, bukan mukjizat. Kalau secara mukjizat kita sudah yakin Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Tapi secara suara yang nyaman masuk ke telinga ternyata dapat mempengaruhi jiwa. Kalau ada orang datang ke kita, manggilnya suara keras, kalau pakai mic, kita telinga itu tak nyaman dengannya. Tapi kalau manggilnya Pak Haji, Bu Haja, jadi sebaiknya membaca dengan suara pelan, jangan teriak-teriak. Itu sebaiknya begitu. Di dalam riwayat Imam Ahmad itu mereka beramai-ramai. Mereka bacanya beramai-ramai. Ditanya oleh gurunya, siapa yang membaca surah Yasin? Dibaca oleh Soleh bin Surahin As-Sukuni. Lalu kemudian yang lain pun mengikut. Sampai ayat 40, falama balagha arba'in, sampai ayat 40, qubido, baru dicabut ruhnya orang ini. Itu kasus yang terjadi kepada Qudaif ibnu Haris Ats-Tsamali. Sakit keras, susah untuk melepas arwahnya, sakratul mautnya. Dibacakan. Rupanya guru-gurunya ini orang hebat. Bacakan ini, bacakan surah Yasin ini. Yang lain mengatakan bacakan ini. Dan riwayat lain bacakan surat Ar-Ra'du. Jadi bacanya sandu saja. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11 bercerita tentang malaikat yang menjaga manusia. Taib. Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu sejak saya pengajian sampai sekarang belum ada yang bertanya. Berarti paham semua, alhamdulillah. Paham semua atau tak paham semua? Saya berhusnuzon paham semua. Karena kajian kita tak berat, ya. Mengembalikan keyakinan yang lama. Ya ibu-ibu ya. Karena keyakinan itu sudah ada dari dulu. Cuma mungkin mencari dalil untuk membenarkan. Tak dapat kita sampaikan. Ringan saja, tak perlu yang berat-berat pengajian, karena beban hidup sudah berat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.